Ini sekelumit cerita tentang teriakan Ganyang Kabir di lubang buaya saat para jenderal yang masih hidup dihabisi. Ganyang Kabir atau Ganyang kapitalis birokrat adalah teriakan yang sering dilontarkan kader dan simpatisan PKI kepada lawan atau musuh politiknya. Ternyata, teriakan khas kader dan simpatisan PKI itu terdengar di lubang buaya, sebuah daerah yang jadi lokasi pembantaian para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat ketika itu oleh gerombolan G30 SPKI. Teriakan Ganyang Kabir di lubang buaya saat para jenderal yang masih hidup dihabisi itu terekam jelas dalam ingatan Sukitman, opsir polisi yang sempat dibawa para penculik jenderal TNI AD ke lubang buaya. Mengutip buku, Menyingkap 2 hari tergelap di tahun 1965 melihat peristiwa G30S dari perspektif lain, yang ditulis James Luhu 5, Sukitman ketika terjadinya penculikan sejumlah jenderal pimpinan teras Angkatan Darat tengah berpatroli di sekitar daerah Kebayoran Baru dengan menggunakan sepeda. Waktu itu pangkat Sukitman adalah Bayangkara Polisi 2. Ketika sedang berpatroli itulah, Sukitman mendengar bunyi letusan tembakan di sekitar rumah Brigjen DI Panjaitan. Dengan mengayuh sepeda, Sukitman menuju lokasi bunyi tembakan. Tapi, ketika sudah tiba di dekat rumah DI Panjaitan, ia kaget, banyak segerombolan tentara bersenjata lengkap. Belum hilang kagetnya, ia sudah ditodong senjata yang dibawanya dirampas. Setelah itu, tangan Sukitman diikat, matanya pun ditutup dengan kain. Lalu, ia dibawa gerombolan tentara tersebut ke daerah Lubang Buaya yang jadi basis gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri. Di desa Lubang Buaya, Sukitman diseret ke dalam tenda, dan kemudian ditawan di depan sebuah rumah. Saat ia sampai di sana, ternyata banyak tentara yang bergerombol. Ia kemudian dilucuti, dan dalam keadaan tangan terikat dan mata tertutup ia dilemparkan ke truk yang membawanya ke desa Lubang Buaya. Tulis James Luhu 5 dalam buku, Menyingkap 2 hari tergelap di tahun 1965 melihat peristiwa G30S dari perspektif lain. Nah, di lubang buaya itulah, ketika tutup mata dan ikatan tangannya dilepas, Sukitman menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri suasana saat detik-detik para jenderal yang berhasil diculik hidup-hidup oleh gerombolan G30 SPKI dihabisi. Begitu hari terang, dari jarak sekitar 10 meteran bisa melihat dengan jelas sekelompok orang mengerumuni sebuah sumur sambil berteriak, "Ganyang Kabir, Ganyang Kabir!" Ke dalam sumur itu dimasukkan tubuh manusia. Entah dari mana asalnya yang langsung disusul oleh berondongan peluru. Tulis James Luhu 5 dalam bukunya mengutip kesaksian Sukitman ketika opsir polisi itu ada di lubang buaya saat para jenderal yang masih hidup dihabisi kelompok gerakan 30 September. Kesaksian Sukitman itu sendiri diungkapkannya ketika dia diwawancarai oleh majalah Intisari yang kemudian diterbitkan pada edisi September tahun 1992. Dalam wawancara itu, Sukitman juga mengungkapkan kesaksian lainnya ketika dengan mata kepala sendiri melihat apa yang terjadi di lubang buaya pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sukitman dalam kesaksiannya mengaku sempat melihat seorang tawanan dalam keadaan masih hidup dengan pangkat bintang 2 di pundaknya mampir sejenak di tempatnya ditawan. Setelah tutup matanya dibuka dan ikatannya dibebaskan. Di bawah todongan senjata, sandera itu dipaksa untuk menandatangani sesuatu. Tapi kelihatannya orang itu menolak dan memberontak. Orang itu diikat kembali, matanya ditutup kembali, dan diseret, kata Sukitman ketika diwawancarai majalah Intisari yang kemudian dikutip James Luhu 5 dalam buku yang ditulisnya, Menyingkap 2 hari tergelap di tahun 1965 melihat peristiwa G30S dari perspektif lain. Setelah itu, kata Sukitman, orang itu diseret ke arah sumur. Lalu orang dengan pangkat 2 di pundak itu langsung dilemparkan ke dalam sumur yang dikelilingi manusia haus darah itu dalam posisi kepala di bawah. Bunyi berondongan peluru pun terdengar diikuti teriakan Ganyang Kabir. Ganyang Kabir. Tidak lama setelah itu, salah seorang anggota Cakrabirawa kemudian menghampiri Sukitman yang masih dicekam rasa takut luar biasa. Anggota Cakrabirawa itu menenangkannya, dan menerangkan bahwa yang barusan dibunuh itu adalah para jenderal yang akan membunuh Presiden Soekarno. Sekitar 1-2 jam kemudian melalui radio disiarkan siapa yang mendukung G30S itu akan dinaikkan pangkatnya 1 tingkat untuk prajurit, sementara yang aktif akan memperoleh kenaikan pangkat 2 tingkat. Mendengar pengumuman itu semua yang merasa terlibat bersalaman-salaman.
Pada Jumat sore itu, tanggal 1 Oktober tahun 1965, Sukitman diajak menuju ke wilayah Halim Perdana Kusuma bersama iring-iringan pasukan. Sesampai di Gedung Penas atau daerah bypass, pasukan itu diturunkan. Pada malam harinya, Sukitman diajak mengambil nasi oleh anggota Cakrabirawa bernama Kopral Iskak. Waktu itu Sukitman sempat bertanya, menanyakan ngambil nasi di mana. Kopral Iskak menjawab, ke Lubang Buaya, tempat para jenderal dibunuh. Pada saat itulah, Sukitman baru tahu bahwa yang dikatakan Ganyang Kabir itu para jenderal. Ganyang Kabir sendiri adalah teriakan khas dari para simpatisan PKI yang kerap diteriakan ketika mereka berdemonstrasi atau sedang melakukan aksi massa.